Salam traders, balik lagi sama saya di Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Karena saya akan memperkenalkan sebuah market ya, yang dimana cukup beberapa ada perbedaan yang sangat dibutuhkan untuk di masa sekarang gitu ya. Jika kalau misalkan kalian ini beberapa hari ini mengeluhkan tentang biaya deposit yang kurang logis ya kan, ya iyalah nggak logis, gila aja lo, kita bermain Indodax depositnya itu kan harus membayar 20 USDT untuk biaya pengiriman saja. Apa nggak gila itu guys ya kan? Lalu beberapa market juga banyak sekali yang mengalami withdraw atau deposit yang cukup mahal juga ya. Ada sebuah market yang dimana di sini memenuhi beberapa kriteria di masa sekarang, oke? Nah, sebelum itu jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency Indonesia yang paling terbaik. Nah, langsung saja, apa itu marketnya? Nama marketnya adalah Let Me Trade, oke? Atau sering dikenal dengan LMT. Beberapa dari kalian mungkin sudah bermain LMT atau mungkin bahkan sudah profesional dalam menggunakan LMT ya kan? Nah, tetapi bagi yang tidak tahu, saya akan memperkenalkan sebuah market ini yang dimana mempunyai beberapa kelebihan yang cukup dibutuhkan untuk generasi sekarang atau masa sekarang ya, dimana masa ERC20 yang sangat mahal sekali, apalagi Omni dan sebagainya, itu banyak banget ya. Bentuk marketnya adalah seperti ini, oke? Let Me Trade seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen daftar, langsung saja klik link yang ada di deskripsi yang di bawah ini, oke? Nah, apa kelebihan yang pertama? Kelebihan yang pertama yang akan saya ceritakan adalah biaya withdraw yang cukup sangat-sangat murah, oke? Itu adalah kelebihan market ini. Market ini aliran apa, Bang? Market ini adalah aliran leverage trading, seperti halnya Snapex, seperti halnya Bingbond, seperti halnya Bityard, dan lain sebagainya, oke? Tapi market ini bukan futures. Market ini adalah market leverage trading. Kalau misalnya kalian nggak asing dengan Snapex, Bityard, dan Bingbond, ya kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya di sini ada beberapa hal yang cukup menarik di dalam Let Me Trade ini untuk dibahas, oke? Yang pertama itu tadi, biaya withdrawnya yang cukup sangat murah ya. Kalau kita perhatikan di sini ada biaya withdraw yang cukup menarik untuk dibicarakan, yaitu kalau menggunakan TRX, oke? Kalau menggunakan TRX, di sini biayanya hanya 1,5 TRX saja guys ya kan. Biaya withdrawnya hanya sekecil itu. Berapa harga TRX sekarang? Kita lihat patokannya Indodax ya. Karena memang rata-rata dari kita kan pemain Indonesia, jadi kita harus bermain di patokan Indodax. Karena ya ujung-ujungnya pasti nge-withdraw di Indodax gitu kan. Walaupun sekarang Indodax lagi gila banget gitu kan. Masa ngirim USDT aja 20 USDT gitu kan. Gila. Biaya pengirimannya saja 20 USDT, 300 ribunya untuk biaya pengiriman gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya harga TRX nih, yang ini nih ya, cuma 393 perak guys. Berarti kalau memang dirupiahkan ya kan, di sini ini withdrawnya ini 1,5 TRX ya, berarti kurang lebih hanya sekitar 1000 perak gak nyampe guys. 1000 perak gak nyampe, kurang lebih cuma 500 perak kurang lebih ya. Yang dimana ini menjawab beberapa keluhan kita. Tapi bang, kan gue deposit atau withdrawnya pakai USDT, itu gampang. Main ataupun bermain kontrak atau leverage trading itu bisa menggunakan USDT. Tapi kalau misalkan kita ingin withdraw ya tinggal di convert saja gitu kan. Tinggal di convert saja, itu semuanya gampang banget, itu bukan masalah lah. Jadi kalian tetap banyak pakai USDT, tapi kalau misalnya pengen withdraw itu pakai TRX saja. Ini adalah menjawab beberapa keluhan yang mungkin trader-trader yang di bawah $100 ya. Mungkin kalau memang kita adalah trader yang ribuan dolar mungkin nggak ada masalah ya untuk biaya 5 USDT atau biaya 2 USDT di Bityard atau beberapa di Bingbond dan sebagainya. Tapi ya ini cukup menarik juga Let Me Trade karena biaya withdrawnya hanya 1,5 TRX saja, yang dimana kalau misalkan dirupiahkan cuma 500 perak, oke? Nah, itu adalah withdrawnya. Untuk depositnya di sini juga menarik karena memang disediakan beberapa pilihan ya. Disediakan beberapa pilihan nih ya. Contoh ini Bitcoin ya kan. Di sini tidak ada batasan atau tidak ada minimal untuk deposit ke dalam LMT, oke? Mau Bitcoin, mau Ethereum, no, lihat ya. Tidak ada batasan apapun ya. Nggak ada peraturan minimal apapun. Kalau misalkan kalian pakai USDT, XRP, XLM, dan lain sebagainya, semuanya ini tidak ada batasan. Nah, tidak ada batasan di sini. XLM ini, I understand. Continue saja. Nah, di sini ya.
Di sini tidak ada batasan sama sekali. Sedangkan kalau misalkan kita ngelihat di Indodax ini, kalau misalkan kita withdraw dengan menggunakan XLM atau beberapa koin yang lainnya selain USDT, Bitcoin dan Ethereum, itu biayanya cukup murah. Jadi ini adalah menjawab beberapa pertanyaan atau menjawab beberapa keluhan yang dimana deposit dan withdrawnya sangat mahal. Ini perbandingannya cukup signifikan ya. Kalau withdraw dibandingkan dengan Snapex, Bingbond, dan Bityard, itu bedanya hampir 10 kali lipat guys. Hampir 10 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat ya. Kalau di Bityard itu kan sekitar di Bityard itu sekitar $3 ya. $3 itu berarti kurang lebih 45.000. Kalau di Snapex itu $5. $5 itu kurang lebih berarti berapa tuh? 5 kali 15.000 ya kan? Ya hampir-hampir 100.000 lah. Hampir-hampir 100.000 kurang. Dan ini cuma biayanya 500 perak saja guys. Banyak banget kelipatannya dan itu masih bisa buat cilok dan lain sebagainya ya. Jadi untuk biaya withdrawnya itu sangat murah sekali. Dan untuk biaya depositnya juga berbeda banget dengan beberapa market yang lainnya itu ya. Dan ini adalah kelebihan pertama di market ini. Oke? Lalu kelebihan yang kedua ini adalah beberapa kelebihan yang cukup dinantikan oleh para trader profesional, oke? Jikalau di Snapex dan Bityard itu ada biaya overnight fee yang dimana setelah melewati 24 jamnya si Bityard atau jamnya di Snapex, kita harus membayar beberapa fee atau beberapa dolar, walaupun jumlahnya tidak banyak tapi cukup membuat kita tidak nyaman. Dan apabila di Bingbond mempunyai funding fee, oke, di Bingbond tidak mempunyai overnight fee tapi dia mempunyai funding fee. Tapi kalau di LMT Trade atau Let Me Trade tidak ada biaya apapun guys, hanya biaya fee di awalnya saja, oke? Tidak ada funding fee, tidak ada overnight fee. Jadi kita mau menghold sampai kapanpun asalkan tidak menyentuh batas liquid, batas stop loss ataupun batas margin call, itu tidak akan ngefek apapun atau kita tidak akan membayar apapun. Di sini tidak ada keterangan overnight fee dan sudah saya sampaikan dan sudah saya pastikan juga untuk di beberapa petinggi Let Me Trade, saya tanya ini ada overnight fee-nya nggak? Nggak ada. Ada funding fee-nya nggak? Nggak ada. Kayak gitu, hanya fee di awal saja, oke? Fee di awal saja. Fee di awal ini apakah cukup mahal bang? Enggak juga, enggak juga. Jikalau di Snapex fee-nya adalah 0,1% ya kan? Di sini ini kalau memang di Bingbond kan 0,045%, di sini sedikit lebih mahal daripada Bingbond, tapi lebih murah daripada si Snapex. Fee-nya LMT Trade itu adalah 0,075%, oke? Ini kalau memang kalian nanya, bang fee-nya berapa? Fee-nya di dalam LMT itu adalah 0,075%. Kalau di Snapex itu adalah fee-nya 0,1%. Kalau di Bityard adalah 0,99%. Kalau di Bingbond itu adalah 0,045%. Jadi yang paling murah memang tetap Bingbond, tapi di Bingbond itu ada funding fee-nya. Setiap 6 jam atau setiap 4 jam sekali biasanya, kalau kita tidak menutup open posisi kita akan diberikan biaya yang memang cukup, walaupun sedikit tapi cukup mengganggu. Tapi kalau misalnya di LMT tidak ada funding fee, tidak ada overnight. Jadi kalau memang kita selama tidak menyentuh batas stop loss, liquid atau margin call, kita masih bisa terus menghold aset kita, atau bahkan kita bisa menggunakan teknik investasi yang dimana tadinya itu bisa dimanfaatkan di spot trading ya kan. Kalau memang di leverage trading kan selama ini kan ada overnight fee, ada funding fee yang kalau memang di hold selama 1 minggu ya cukup mengganggu ya, apalagi sampai 1 bulan atau sampai 5 bulan. Nah kalau di dalam LMT ini bisa di hold. Kalau kalian menggunakan leverage, contoh leverage 5 kali lipat, itu kan leverage 5 kali lipat liquid atau margin call ini jauh banget, itu kita bisa nge-hold ya kan. Kita bisa nge-hold secara lama yang bisa mengharapkan, tetapi kita mempunyai kemampuan 5 kali lipat modal daripada menggunakan spot trading yang hanya 1 kali lipat modal gitu kan. Jadi kalau memang kalian mau meng-hold, gue mau meng-hold Bitcoin tapi gue cuma punya 100 juta rupiah gitu kan, gimana kalau memang bisa dikali lipat gandakan di LMT, apakah ada funding fee-nya, apakah ada overnight fee? Itu tidak ada sama sekali. Jadi kalian bisa menggunakan leverage 5 kali lipat ya, tapi bisa di hold sampai kapanpun dan terserah kalian mau take profit berapa aja bisa di LMT Trade. Beberapa kelebihan itu memang cukup menarik ya untuk dibahas ya. Tapi ya sebenarnya nothing perfect ya, nothing perfect gitu kan. Lalu kalau memang masih ada pertanyaan, bang bagaimana cara nanti nge-swap dan lain sebagainya, apakah ada biayanya? Biaya swap itu adalah 0% ya. Biaya swap itu 0%, oke? Di sini mau kalian spend, mau kalian receive dan lain sebagainya, itu kalian bisa ya. Kalian bisa semuanya gratis. Jadi biaya
biaya swapnya itu gratis. Mau kalian convert USDT ke dalam Ethereum, iOS, BCH, semuanya itu gratis ya. Gratis intinya, semuanya gratis. Tidak ada biaya apapun kalau memang kalian, Bang, gue kan kalau memang banyak ya pertanyaan, bagaimana cara kita untuk withdraw menggunakan TRX? Ya gampang saja. Kalian deposit pertamanya ya. Kalau memang kalian deposit pakai TRX atau XLM, yang pertama-tama adalah diubah dulu ya kan? Diubah dulu. Ini misalkan diubah Bitcoin kan kalian misalkan deposit menggunakan TRX gitu kan. Nah, TRX dan USDT. Jadi kita terimanya, receive itu adalah terima, spend-nya adalah yang punya kita gitu kan. Nah, tinggal klik berapa TRX ya. Ini kalau misalkan nggak punya TRX ya 0 gitu kan. Tinggal klik semuanya, langsung ke swap, langsung itu gratis. Lalu kalau misalnya pertanyaannya, Bang, kalau misalkan gue mau withdraw nih, kan bentuknya USDT gitu. Terus bagaimana cara withdraw supaya kita menggunakan TRX? Ya udah tinggal klik swap ya kan. Terus diubah di sininya, di sini USDT, di sini TRX. Ya udah langsung klik all di sini ya. Nah, ini kan saya mempunyai 491 USDT nih. Kita klik swap langsung jadi TRX gitu kan. Langsung kita withdraw menggunakan TRX ke Indodax dan itu membuat biaya yang sangat murah sekali. Kayak gitu ya. Itu adalah beberapa kelebihan atau kemenarikan yang cukup bagus untuk dibahas di dalam Let Me Trade. Bang, cara untuk trading di dalam LMT Trade itu bagaimana ya? Mungkin sama seperti 99,99% itu sama dengan Bityard, Snapex, dan Bingbond. Hanya saja kalau misalkan ini lebih mirip ke Bityard karena memang hanya ada leverage 5 kali lipat. Kalau di Bingbond kan ada leverage 1 kali lipat gitu kan. Nah, tetapi kalau memang saya bahas cukup lebih panjang, ini videonya akan panjang gitu kan. Nah, maka dari itu, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan kalian tidak ingin ketinggalan, lonceng notifikasinya nyalakan ya. Saya akan membahas Let Me Trade lebih dalam dan beberapa dunia cryptocurrency yang lebih dalam lagi. Jadi nggak ada ruginya kalian subscribe di channel ini, karena menyuguhkan beberapa informasi yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam dunia cryptocurrency. Oke, saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam trade.